Puji Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini, saya mengucapkan selamat pagi buat setiap saudara semua. Kiranya pagi hari ini kekuatan Tuhan kembali boleh membaharui kita lewat channel Renungan Pagi saat ini. Biarlah kuasa firman menjamah dan melawat setiap kita. Pagi hari ini, saya mau bicara tentang be strong in the Lord. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Tapi mari baik sebelum kita sama-sama merenungkan firman, sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini, saya akan mengajak saudara semua naikkan satu pujian bagi Tuhan, sambil saudara juga mempersiapkan Alkitab saudara. Kita naikkan satu pujian kekuatan di hidupku saudara. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, oh kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, oh ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Baik, kita sama-sama berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Mari kuatkan kami kembali dengan firman-Mu, segarkan kami dengan firman-Mu. Mari urapilah hamba-Mu dengan urapan yang baru. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya pengurapan yang sama turunlah, menjamah dan melawat setiap umat-Mu. Tuhan, baharui kami, bahkan berkati kami pagi ini dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan, siapkan Alkitab saudara. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dalam suratan Efesus saudara ya. Efesus pasal yang ke-6. Kita membaca pada ayatnya yang ke-10 saudara ya. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Ayo sama-sama kita membaca ayat ini, ayat 10, 1, 2, dan 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi mari kita sama-sama membaca ayat ini, dikatakan begini, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Puji Tuhan.
Saudara perhatikan kalimat ini, saudara garis bawahi, saudara stressing kata akhirnya. Ada tanda baca koma di sana, akhirnya koma. Artinya ini adalah pilihan yang terakhir. Saya ulang, kata akhirnya di sini artinya adalah pilihan yang terakhir. Ini adalah pilihan satu-satunya. Artinya tidak ada pilihan yang lain, bahwa Tuhan mau, inilah kerinduan Tuhan, inilah hatinya Tuhan, bahwa semua kita tinggal kuat di dalam Tuhan. Saya ulang, memang gak ada pilihan yang lain. Saudara menghadapi masa sukar, menghadapi masa-masa goncangan ini, pilihannya bagi kita cuma satu, bahwa Anda dan saya, kita semuanya harus tinggal kuat di dalam Tuhan. Saudara harus tinggal kuat dalam Tuhan, saya juga harus tinggal kuat di dalam Tuhan. Yang saya mau katakan sama saudara, dan saya harus katakan begini, bahwa di dalam dunia ini gak ada orang yang kuat. Semua orang itu lemah, semua orang itu rapuh, saudara ya. Sebab itu Tuhan mau, ini hatinya Tuhan, supaya Anda dan saya tinggal kuat di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan sangat rindu, Tuhan sangat mau kehidupan kita, rohani kita, iman kita makin hari makin kuat. Dan saya yakin bukan cuma kehidupan iman dan rohani yang Tuhan rindu makin hari makin kuat. Saya yakin sampai kehidupan rumah tangga kita, sampai kehidupan keluarga kita pun Tuhan mau rumah tangga kita, hidup nikah kita yang kita jalani makin hari juga makin kuat. Dan saya percaya itu pun yang Tuhan mau sampai kepada bisnis saudara, sampai pekerjaan saudara, ekonomi, keuangan saudara, omsetnya saudara, pemasukannya saudara, makin hari juga makin kuat, saudara ya. Tapi ada satu hal yang saudara dan saya nggak boleh lupa, bahwa Tuhan tentu juga rindu karakter Kristus dalam diri kita. Saya ulang, ini kita nggak boleh lupa. Saya yakin ini juga kerinduan Tuhan atas hidup setiap kita. Karakter kita pun, karakter Kristus, itu pun makin hari juga harus makin kuat. Tetapi saya bilang sama saudara tadi bahwa di dunia ini nggak ada orang kuat. Di dunia ini semua orang lemah. Di dunia ini semua orang rapuh. Tendensinya manusia adalah ketika jalani hidup, ketika hadapi masalah, bukan makin lama makin kuat. Tendensi semua manusia termasuk kita, makin lama yang terjadi adalah makin lemah. Makanya kalau kita ingin menjadi kuat, satu-satunya cara, satu-satunya jalan adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan. Hanya orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia akan menjadi kuat. Makin hari makin kuat, makin lama makin kuat ya di dalam Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada satu contoh singkat saja. Ada seorang yang bernama Yosafat. Itu saudara bisa temukan dalam 2 Tawari pasal 17 itu pada ayat 12. Yosafat itu seorang raja. Dan Alkitab catat dengan jelas kalimatnya berkata begini, bahwa Yosafat itu makin lama makin kuat dan dia menjadi luar biasa kuat. Nah, pertanyaannya kepada kita adalah kok bisa? Kenapa? Orang yang bernama Yosafat itu dikatakan Alkitab disebut begini, makin hari makin kuat dan dia menjadi luar biasa kuat. Rahasianya adalah sebab Yosafat membangun hidupnya. Dia adalah orang yang tinggal tetap di dalam Tuhan. Dia konsisten tinggal di dalam dia, di dalam Tuhan. Makanya tidak heran kalau kita baca dalam pasal 20-nya, dalam 2 Tawari 20, dia diserang oleh 3 bangsa. Kita tahu ceritanya itu, saudara ya. Bangsa Amon, bangsa Moab, dan bangsa Meonim. 3 bangsa ini secara rahasia tersembunyi mau serang Yosafat, mau hancurkan Yosafat secara terselubung, ya. Tetapi Anda lihat, yang kalah bukan Yosafat, yang hancur bukan Yosafat, justru Amon, Moab, Meonim. Mereka mati semua, terbunuh. Kenapa? Karena yang mereka hadapi orang kuat. Kok bisa dia kuat? Karena Yosafat rahasianya tinggal di dalam Tuhan. Sebab yang berperang mengalahkan musuh adalah Tuhan sendiri. Makanya saudara, satu-satunya rahasia, nggak ada pilihan yang lain saya pikir. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini,
kita berada pada masa yang sukar, kita berada pada masa yang sulit, saudara ya. Tidak ada pilihan yang lain. Saya pikir Anda dan saya, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Mari kita langsung belajar bagaimana caranya, apa rahasianya supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan bagikan 2 prinsip kepada saudara. Bagaimana caranya kita membangun kehidupan kita di dalam Tuhan dan kita menjadi kuat. Prinsip yang pertama itu ada pada ayat yang ke-14 dan 15 untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Saya baca langsung ayat 14 dan 15. Begini kata firman Allah. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Itu yang pertama, perkara yang pertama. Bagaimana kita menjadi kuat? Alkitab katakan gini, kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Saudara, berikat pinggang kebenaran, ikat pinggang kebenaran itu bicara firman Tuhan. Lalu dikatakan begini, dan berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah keadilan itu juga bicara firman Tuhan. Baju sirah itu adalah jubah perlindungan dalam peperangan. Baju sirah keadilan itu secara rohani bicara firman Tuhan. Lalu kalimat berikutnya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, perkara yang ketiga ini juga dikatakan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini juga bicara firman Tuhan. Jadi kesimpulannya 3 perkara ini kalau saya ringkas jadi satu, judulnya adalah firman Tuhan. Jadi maksud saya begini saudara ya, prinsip yang pertama yang saya mau bagi sama saudara, bagaimana supaya kita makin lama makin kuat, bahkan hadapi masalah kita tidak kalah, tidak mudah patah, tidak hancur apalagi, bahkan tidak runtuh kehidupan kita, apapun masalah kita, kita menang. Kenapa? Karena kita kuat. Hanya orang yang kuat yang berkemenangan hadapi masalah ini saudara ya. Prinsip yang pertama adalah pegang firman Tuhan. Ya, hanya orang yang pegang firman Tuhan, dia akan kuat di dalam dia. Makanya hari-hari ini saudara ya, berkaitan dengan masa yang sukar, masa yang sulit hari ini, mari perbanyak membaca firman Tuhan. Perbanyak merenungkan firman Tuhan. Saya tahu ada di antara jemaat, di antara saudara, ketika kita bicara membaca firman Tuhan, selalu ada banyak orang berkata gini, pendeta, kalau saya baca firman Tuhan, makin saya baca firman Tuhan, makin saya banyak nggak ngerti. Nggak apa-apa saudara ya, baca saja firman Tuhan. Masalah nggak ngerti nggak apa-apa, baca saja. Toh nanti pada waktunya yang saudara nggak ngerti, Tuhan akan jadikan saudara ngerti. Rahasia-rahasia yang tertutup pada waktunya akan dibuka sama Tuhan. Yang saudara nggak ngerti sekarang, baca saja. Nanti pada waktunya lewat orang lain Anda akan dibuka itu rahasia. Entah lewat hamba Tuhan, entah lewat khotbah dan segala macam yang Anda baca. Pada waktunya yang Anda katakan tidak ngerti, nanti Anda akan ngerti. Tapi memang ada banyak orang kenapa dia nggak ngerti. Saya suka bilang sama saudara, ada banyak orang itu terbalik ya. Kalau dia baca koran dari mata kecil sampai mata jadi besar. Tapi banyak orang kalau mulai baca Alkitab, baca firman Tuhan, dari mata besar belolok saudara sampai mata jadi kecil, sampai tertidur. Nah ini masalahnya. Ada banyak kita kenapa baca firman tidak ngerti, karena kita ngantuk sampai tertidur. Tapi tetap saya mau bilang sama saudara, hari-hari ini kalau saudara mau kuat tinggal di dalam Tuhan, pegang firman Tuhan, perbanyak baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Persoalannya begini, ada banyak orang dengar firman Tuhan, tapi imannya nggak pernah jadi kuat. Dengar firman Tuhan banyak, tapi nggak pernah jadi kuat. Kenapa? Karena firman Tuhan dia nggak pernah renungkan. Saya pernah sampaikan sama saudara tentang merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu dari kata hagah atau dari kata siah dalam bahasa Ibrani. Artinya merenungkan firman itu adalah memikirkan firman. Jadi firman yang kita dengar, firman yang kita baca itu masukkan di pikiran kita. Kita mulai memikirkan. Hagah atau siah itu artinya meneliti itu firman, memikirkan itu firman. Meneliti firman itu bagaimana saudara ya? Kita mulai kasih pertanyaan-pertanyaan kepada firman yang kita baca, yang kita dengar. Misalnya, kalau kita bicara meneliti ya, misalnya Anda lihat kacamata ini. Ini kalau kita bicara firman, saya kasih contoh yang paling gampang ya. Bagaimana sih maksudnya merenungkan firman, meneliti firman? Kalau Anda lihat kacamata ini, kenapa kacamata ini warnanya hitam? Kenapa kacamata ini dari kaca?
terbuat dari apa, siapa yang buat gitu. Itu namanya memikirkan. Itu namanya adalah meneliti. Nah, sementara kita meneliti firman, kita memikirkan firman, ya, kenapa firman berkata seperti ini? Itu merebes di jiwa kita. Nah, sementara dia merebes di jiwa kita, itu membangkitkan kekuatan. Saya suka bilang sama saudara, sama dengan orang makan, ya. Orang kalau makan, dia tidak dikunyah. Orang kalau makan, dia tidak dicerna. Dia nggak menghasilkan energi, tidak memberikan kekuatan. Sama dengan kita mendengar firman. Firman itu kalau Anda nggak renungkan, Anda nggak pikirkan. Firman itu kalau Anda nggak teliti, Anda nggak cerna, maka firman itu nggak pernah jadi energi kekuatan buat iman kita. Dengar firman ibadah seperti ini pun Anda dengar firman. Tapi kenapa banyak firman kita dengar tapi tidak memberikan kekuatan iman? Dengar nggak dengar sama saja. Sebab firman yang Anda dengar cuma masuk di telinga kanan, keluar lagi di telinga kiri. Nggak berkasih energi, tidak memberikan kekuatan iman. Seperti ilustrasi yang saya suka selalu bilang sama saudara. Itu sama dengan orang makan kacang 1 kilogram. Tanpa dikunyah itu kacang, langsung ditelan saja masuk dalam perut. Saya mau tanya, Anda makan kacang langsung ditelan 1 kilo, kenyang tidak perut saudara? Pasti kenyang. Tetapi apakah jadi energi? Enggak sama sekali. Karena Anda langsung telan, nggak dikunyah, nggak jadi energi kekuatan buat saudara. Malah bisa-bisa perut Anda jadi sakit. Nanti kalau tidur rame itu saudara ya, Anda miring ke kiri, tung 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 tung, bunyi itu kacangnya. Anda miring ke kanan, bunyi lagi perutnya kanan. Apalagi besok paginya saudara ya, Anda ke kamar mandi, ke WC, lebih rame banget bunyinya. Karena Anda makan kacang, keluar kacang. Nggak jadi kekuatan, nggak dicerna. Makanya saya mau berkata pada saudara, bagaimana firman itu jadi kekuatan buat kita. Anda mesti renungkan itu firman Allah. Jadi ini kunci rahasia pertama, bagaimana kita makin hari makin kuat pegang firman Tuhan. Mari dengan cepat. Rahasia yang kedua, bagaimana kita membangun kehidupan kuat di dalam Tuhan, ada pada ayatnya yang ke-16. Rahasia kedua ini 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Saya ulang, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, ada kata perisai, kamu akan dapat, perhatikan, memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, dalam segala keadaan, kata firman Allah, gunakanlah perisai iman. Ini prinsip yang kedua. Bagaimana kita membangun kehidupan kita makin lama makin kuat. Meskipun hadapi lembah kekelaman, meskipun hadapi kesukaran, tetap kita makin lama makin kuat. Bagaimana caranya? Pergunakanlah perisai iman. Ada kata perisai iman. Kenapa pakai kata perisai? Saudara, supaya bisa menahan serangan api daripada si jahat. Si jahat di sini adalah iblis. Rupanya iblis itu setiap hari dia itu memanahkan panah api jahatnya. Dia terus melemparkan panah api jahatnya. Bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, terus menerus. Begitu kita lengah kena panah api si jahat, dia akan masuk, dia menguasai kita, dia mengintimidasi kita. Inilah yang membuat orang jadi putus asa. Ini bisa membuat orang bisa jadi depresi dan bunuh diri karena setan masuk dalam hidupnya. Dia mulai mengontrol hidupnya, dia mulai menguasai kehidupannya. Makanya saudara, jangan izinkan, jangan kompromi, jangan biarkan panah api si jahat mengenai kehidupan kita. Bagaimana caranya? Firman ajar sama kita. Kita harus menggunakan perisai iman. Firman pakai kata, Rasul Paulus pakai kata perisai iman. Iman itu pakai ada kata perisai. Ini berkaitan dengan kondisi pada masa yang dulu. Sudah 2000 tahun yang lalu pada zaman Rasul Paulus hidup. Tentara Roma itu punya 2 macam perisai. Perisai kecil itu melindungi wajah, melindungi dada, atau melindungi organ tertentu, perisai kecil. Tapi perisai di sini adalah perisai seperti lemari. Dia melindungi kepala, melindungi badan, sampai melindungi kaki. Saudara, ini perisai yang sangat besar. Nah, Tuhan mau supaya kita kuat di dalam Dia, makin lama makin kuat dan makin luar biasa kuat. Kehidupan kita setiap hari harus mengenakan perisai iman yang seperti ini, sehingga si jahat nggak bisa serang kita, masalah pun nggak bisa patahkan kita.
Makanya Tuhan mau hari-hari ini saudara ya, kita bangun iman kita menggunakan perisai seperti ini. Saya percaya kalau iman kita tumbuh kuat lewat firman yang kita renungkan tadi, bahwa ternyata prinsip yang pertama tadi, kalau setiap Anda dengar firman, itu firman Anda renungkan, Anda kunyah itu firman, ya, Anda teliti itu firman, itu menjadi perisai kekuatan buat setiap kita. Setan nggak bisa kalahkan saudara, masalah pun nggak bisa patahkan saudara. Saya percaya kalau iman kita udah jadi perisai ke dalam hidup kita, maka kita akan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Doa saya, apapun masalah kita, apapun tantangan yang kita hadapi, kita berkemenangan di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya. Mari tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa buat setiap umat-Mu. Biarlah kuasa firman memberikan kekuatan buat setiap kami. Biarlah kami bangun hidup kami di atas prinsip dasar firman Allah. Kami belajar pegang firman, renungkan firman. Apapun masalah kami hadapi, janji firman-Mu ya dan amin. Biarlah perisai iman itu lewat firman Allah itu jadi kekuatan kami. Janji-Mu kami pegang, bahwa dalam situasi goncangan seperti apapun, Tuhan ada bersama kami dan memberikan kemenangan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu pagi ini, setiap rumah tangga makin kuat dalam Tuhan, bisnisnya, ekonominya makin hari makin kuat. Justru hadapi goncangan, kami makin melihat mujizat Tuhan bekerja dengan dahsyat. Yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Berkati bangsa kami, berkati juga bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah virus corona yang terus terpapar di mana-mana, Tuhan hentikan dengan dalam nama Yesus. Biarlah Engkau bekerja dengan kuasa-Mu. Tenangkan dunia ini, tenangkan Indonesia dengan kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin.